Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhlisin, umur 39 tahun. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram. Dan di sini saya akan menampilkan satu video pembelajaran yang ada di madrasah kami. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah. Jadi sebelum dimulai pelajaran ini, izinkan Bapak untuk mengabsen. Berarti semuanya berangkat. Latifah izin, suratnya ada? Ada. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi mengenai beriman kepada malaikat Allah, di sini akan Bapak ulas kembali mengenai pelajaran dari minggu lalu mengenai rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Sekarang Bapak tanya, inggih rukun iman yang pertama. Terus? Iman kepada malaikat. Terus? Iman kepada kitab. Yang keempat, dilanjutkan. Iman kepada nabi-nabi dan rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman yang jumlahnya ada berapa? 6. Ada 6. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah rukun iman yang keberapa? Sadira? Yang akan kita pelajari yaitu rukun iman yang keberapa? Urutannya? Keempat. Kamu? Kedua. Yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua berarti iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini akan Bapak sampaikan mengenai tujuan kita belajar beriman kepada Allah Yang pertama tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Terus peserta didik dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Yang kedua, yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 3 nama malaikat dan tugasnya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus siapa yang pernah mendengar cerita tentang malaikat?
Ada enggak? Apa belum? Belum ya. Terus apa saja yang dilakukan malaikat? Ada yang tahu? Terus ada enggak yang tahu jumlah malaikat yang perlu diimani? Tahu. Tahu. Sadira, ada berapa yang perlu diimani? 10. Ada 10. Sebutkan. 1 Jibril. Satu. Ini Injil. Tugasnya Tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, itu adalah jumlah 10 malaikat yang perlu kita imani beserta tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, membagikan atau menurunkan rezeki. Yang ketiga, Israfil. Israfil itu tugasnya nanti yang terakhir, yaitu ketika hari kiamat datang. Yaitu apa tugasnya? Meniup sangkakala. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang kelima yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu menyoal dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid, yaitu mencatat amalan kejahatan. Kemudian malaikat Atid mencatat amal kejahatan. Dan dilanjutkan dengan yang ke-9, malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Kemudian yang ke-10 yaitu malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Sebelum kita pelajari mengenai tugas malaikat dan jumlahnya, kita buka kembali mengenai pengertian malaikat ya. Pengertian malaikat. Malaikat ya, itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ataupun cahaya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Juga malaikat apa? Malaikat itu tercipta dari cahaya. Kemudian malaikat adalah makhluk gaib. Makhluk gaib tahu nggak? Tahu. Tahu apa? Makhluk yang tidak terlihat. Jangankan dilihat, mau dipegang juga tidak bisa. Tuh. Kemudian malaikat juga itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Maksudnya taat itu gimana? Malaikat yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk tugas tertentu itu dilaksanakan. Contohnya, kalau dia disuruh sujud, mulai dari dia diciptakan nanti sampai hari akhir atau hari kiamat, dia tetap sujud. Kemudian malaikat juga mempunyai tugas. Tugasnya tadi sudah kalian sebutkan dari ke-10 malaikat. Nah, sekarang malaikat Ridwan tadi tugasnya menjaga surga. Itu mengenai pengertian dari malaikat. Jadi malaikat juga adalah makhluk Allah. Sesuai dengan dalam Al-Quran ya, bahwasanya dijelaskan yang bunyinya kurang lebih wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia, jin, setan, malaikat itu juga untuk menyembah kepada Allah. Jadi semuanya yang diciptakan oleh Allah itu di dunia ini itu untuk menyembah kepada Allah ya. Itu mengenai pengertian. Nah,
Setelah kita mengetahui pengertian, ya, setelah kita mengetahui pengertian, otomatis kita juga akan punya perilaku atau tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apabila seseorang muslim itu beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama itu dia itu selalu berhati-hati dalam berbuat, ya. Kenapa kok selalu berhati-hati? Karena ada malaikat siapa? Ada malaikat raqib dan malaikat atid yang menjadi, kalau istilahnya sekarang itu CCTV-nya dari Allah, yang melihat perbuatan kita yang baik dicatat, perbuatan kita yang buruk juga dicatat. Itu adalah yang pertama, yaitu perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mau berbohong. Dapat kita tarik kesimpulan, ya, mengenai penyederhanaan bahasa itu adalah yang pertama, kalau kita mau berbuat sesuatu, ingat ada malaikat yang dilihat. Arep nyolong, ini malaikat di situ. Terus apa lagi? Mau berbuat jahat, mutlak kancane, ini malaikat di situ, ya, nggak jadi. Kemudian rajin beribadah. Beribadah itu bukan hanya sholat, ngaji, berdoa, tetapi berbuat baik, senyum juga termasuk ibadah. Kemudian suka menolong teman, buang sampah pada tempatnya, itu termasuk ke dalam menjaga kebersihan. Kemudian jangan cepat menyerah. Kalau kita cepat menyerah, otomatis kita lama berhasilnya. Berhasilnya lama. Karena apa? Takut salah. Takut apa? Takut dimarahi dan seterusnya. Ya. Sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Pak, saya. Ya, Syafira. Pak, tolong Pak jelaskan lagi mengenai contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum di situ Bapak jelaskan kembali, ya, mengenai perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ada enggak tadi yang mau menjawab sebelum Bapak sempurnakan lagi jawabannya? Ya. Contoh perilaku beriman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari: 1. Selalu berhati-hati dalam berbuat. 2. Rajin beribadah. Terus? Baik kepada sesama. 4. Menjaga kebersihan. 5. Tidak mudah putus asa. Jadi perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari itu ada, yang kita pelajari itu ada 5. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbuat. Dalam berhati-hati dalam berbuat di sini yaitu menyadari bahwasanya apa? Ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita, ya. Itu perlu diingat. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Rajin beribadah di sini contohnya seperti mengerjakan sholat, berpuasa,
berpuasa, mengaji. Itu adalah contoh dari perbuatan beribadah. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat baik kepada sesama. Maksudnya berbuat baik kepada sesama di sini adalah kita dianjurkan untuk berbuat baik, baik itu dengan orang atau yang umurnya di bawah kita atau adik kita ataupun orang yang umurnya jauh atau di atas dari kita. Kita itu di situ ada adabnya ataupun ada cara memperlakukannya ketika kita bergaul. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Tidak mudah putus asa. Ya. Yang kelima tadi kita dianjurkan untuk semangat dalam belajar. Belajar apa saja ya? Belajar dalam ilmu agama, ilmu apa lagi? Ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Bukan karena apa yang kita pelajari itu bukan hanya saja bukan ilmu agama saja, karena kita hidup di dunia nantinya akan menuju akhirat. Ketika kita berada di dunia, kita dianjurkan untuk belajar ilmunya dunia. Tetapi kita tidak diperbolehkan melupakan ilmunya akhirat. Ilmunya akhirat apa? Agama. Agamanya apa? Islam. Pernah syahadat? Pernah. Bunyikan. Bunyi apa? Ya, bunyikan. Maksudnya di sini ucapkan. Bareng, kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu adalah bunyi syahadat beserta artinya yang menerangkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu yang pertama itu harus ada syahadat. Setelah syahadat sholat. Setelah sholat zakat. Kemudian dilanjutkan lagi puasa. Puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Kurang lebih berapa hari? 30 hari. 30 hari ataupun 1 bulan lamanya. Dan yang kelima itu adalah naik haji. Tidak mampu. Itu bagi yang mampu. Nah, sebelum Bapak tutup ya pelajaran ini, Bapak juga ingin mengetahui kembali ada enggak ya dari sekian siswa itu ada enggak yang bisa menyebutkan kembali yang ingin Bapak tanyakan? Apa? Yang pertama mengenai pengertian malaikat. Malaikat itu apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah dari Cahaya atau cahaya. Kemudian yang kedua, kamu sebutkan 3 malaikat. Tugasnya? Jibril tugasnya mengadakan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan ilmu. Israfil tugasnya menurunkan malam. Jadi itu adalah malaikat. Tadi menyebutkan 3 malaikat beserta
tugasnya. Nah, sekarang ada berapa malaikat yang perlu diimani? Ada 10. Sebutkan. Mencatat amalan kehidupan, ada mencatat amalan perjalanan, menjaga kehidupan, menjaga kehidupan. Itu adalah 10 malaikat yang harus kita imani. Kita ingat kembali ya, sebelum Bapak tutup ya, terakhir rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama sebutkan. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Jadi ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Enggak, kalau enggak sekarang Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum keluar ya, ketua kelasnya mimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillah.